Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo smart student, how are you today? Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Let's pray. Finish. Terima kasih. Pernahkah kamu melihat seseorang mencari pekerjaan? Setelah lulus sekolah, kamu mau apa? Kuliah, bekerja, kuliah pun tujuannya pasti untuk mendapatkan pekerjaan kan? Nah, materi surat lamaran pekerjaan ini sangat penting untuk kamu melamar pekerjaan. So, benar-benar dipahami ya. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi resmi yang berisi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Baiklah, perhatikan contoh surat ini. Baik, dari contoh surat lamaran pekerjaan, maka akan kita dapati sistematika unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, perihal surat. Yang ketiga, lampiran surat. Ini untuk lampiran surat boleh ada, boleh tidak ada. Tapi seyogianya ketika Anda membuat surat lamaran pekerjaan, maka lampiran harus dicantumkan. Yang keempat, nama dan alamat tujuan surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, pembuka surat. Yang ketujuh, isi surat. Kedelapan, penutup surat. Kesembilan, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan kalimat. Nama kota dan bulan diawali dengan huruf kapital, tidak boleh disingkat. Contoh, 10,20 Juli 2020. Penjelasan yang kedua, perihal surat. Kata perihal tidak boleh disingkat dan tidak diakhiri tanda titik di akhir kalimatnya. Contoh, perihal titik 2, lamaran pekerjaan, atau perihal titik 2, lamaran kerja.
Baik, selanjutnya penjelasan sistematika surat lamaran pekerjaan yang ketiga adalah lampiran surat. Tadi di awal Ibu telah menyampaikan bahwa untuk lampiran surat seyogyanya dicantumkan. Nah, kata lampiran itu tidak boleh disingkat. Kemudian dilanjutkan dengan angka dalam kolom lampiran dan tidak diakhiri tanda titik di akhir kalimatnya. Nah, Anda perhatikan lampiran titik 2 7 lembar. Di situ ada tanda baca titik. Ini adalah contoh yang salah. Kemudian contoh yang kedua, lampiran titik 2 7 lembar. Nah, 7 ini menunjukkan berkas yang akan dilampirkan di dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian, contoh yang ketiga, lampirannya itu disingkat menjadi lam, titik, baru titik 2, 7 lembar. Ini adalah contoh yang salah. Nah, maka ketika kalian menuliskan lampiran surat, maka ikutilah contoh yang nomor 2. Selanjutnya, penjelasan sistematika unsur surat lamaran pekerjaan yang keempat adalah nama dan alamat tujuan surat. Contoh, kepada yang terhormat, titik, ini penulisan yang salah. Mengapa salah? Karena penulisan kata kepada dicantumkan. Seharusnya tidak dicantumkan. Mengapa kata kepada yang terhormat tidak boleh dicantumkan kedua-duanya? Karena kata kepada itu sudah memiliki makna orang yang dituju. Selanjutnya, yang terhormat itu juga mempunyai makna atau maksud orang yang dituju. Ketika di dalam bahasa Indonesia terdapat dua kata yang digunakan secara bersamaan, maka dinamakan pemborosan kata. Maka pilih salah satu. Nah, yang lazim orang menggunakan yaitu dengan kata yang terhormat. Jadi, kata kepada tidak perlu dicantumkan. Nah, coba perhatikan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh penulisan nama dan alamat tujuan surat yang benar ataupun yang salah. Perhatikan ya. Yang pertama, YTH titik Bapak Muklis Burhan Abdillah. Ini adalah contoh penulisan nama yang benar karena kata Bapak diikuti dengan nama orang. Selanjutnya, contoh yang kedua, YTH titik Bapak Direktur PT Kencana Putra. Ini contoh penulisan nama surat yang salah. Mengapa? Karena di dalam jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Baiklah, perhatikan contoh berikutnya. YTH, Direktur PT Kencana Putra. Ini penulisan nama dan tempat tujuan surat yang benar. Jalan P. Antasari, nomor 46 Samarinda. Ini adalah penulisan alamat surat yang salah, karena penulisan P. Antasari itu disingkat, seharusnya tidak boleh disingkat. Kemudian penulisan NO titik itu tidak perlu ditulis dan tidak boleh diakhiri tanda titik di akhir kalimatnya. Jadi penulisan yang benar adalah YTH Direktur PT Kencana Putra, Jalan Pangeran Antasari 46 Samarinda. Selanjutnya, sistematika unsur surat lamaran pekerjaan yang kelima adalah
salam pembuka. Setelah kata dengan hormat itu diakhiri tanda koma. Contoh dengan hormat, koma. Jadi di sini kata hormat itu menggunakan huruf kecil, tidak huruf kapital. Baik, selanjutnya sistematika unsur surat lamaran pekerjaan yang ke-6, pembuka surat. Pada bagian pembuka surat, sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Pada bagian ini harus muncul yang namanya pernyataan umum yang menggambarkan diri si pelamar, atau kita namakan tesis. Kemudian terdapat juga sumber pelamar untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Nah, kalian perhatikan contoh yang merupakan kalimat pembuka surat dan yang merupakan contoh pernyataan umum atau tesis. Nah, untuk kalimat pembuka surat, kalian bisa memperhatikan bunyi kalimatnya. Contohnya, berdasarkan iklan yang dimuat di situs jobsurabaya.com tanggal 13 Februari 2016 yang isinya menyatakan bahwa PT Job Surabaya membutuhkan karyawan dalam bidang produksi. Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini, nah itu adalah contoh untuk kalimat pembuka surat yang diambil dari iklan lowongan pekerjaan di media massa. Ya, kalau ini berarti mengambilnya di sumber atau situs internet. Nah, ketika kalian membuat surat lamaran berdasarkan iklan lowongan yang ada di koran, maka di kalimat pembukanya harus disesuaikan. Ya. Nah, selanjutnya untuk pernyataan umum di sini kalian bisa perhatikan contohnya. Jadi di sini penulisan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, status dan nomor HP. Di sini mengapa penulisannya huruf kapital diawalinya? Karena di kalimat sebelumnya terdapat kalimat maka saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik. Nah, ketika di akhirnya itu menggunakan tanda baca titik 2, maka penulisan tadi, penulisan nama, tempat, alamat, pendidikan terakhir, status, dan nomor HP itu menggunakan huruf kecil. Untuk identitasnya, ketika menuliskan nama, Anda tetap mengikuti aturan penulisan berdasarkan PUEBI atau Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kalian perhatikan ya. Baiklah, sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang ketujuh adalah isi surat. Dalam isi surat lamaran pekerjaan terdapat hal-hal berikut. Yang pertama, identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Penulisan keterangan tersebut diawali dengan huruf kecil. Contoh, nama Mitria Sapitri, tempat tanggal lahir Jakarta, 7 Januari 1995. Pendidikan terakhir S1 Sastra Inggris. Alamat Dukuh Turi, Bumi Ayu, Brebes. Nah, ketika
Penulisan identitas kalian bisa memperhatikan ya. Jadi untuk tempat dan tanggal lahir, nama tempat karena berdasarkan KUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu penulisannya diawali dengan huruf kapital, maka penulisannya tetap mengikuti KUEB tadi, walaupun ditulis di situ penulisannya tempat dan tanggal lahirnya itu ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, yang termasuk isi surat, yang kedua adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis atau jabatan apa yang ingin diisi. Baiklah, kita lanjutkan. Yang termasuk identitas surat yang ketiga adalah menyatakan lampiran. Menyebutkan rincian berkas yang akan dilampirkan sebagai syarat pendukung untuk memenuhi lamaran pekerjaan tersebut. Contoh, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, titik koma, fotokopi kartu tanda penduduk, titik koma, pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Nah, di sini kalian bisa menambahkan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan yang kalian buat. Nah, coba kalian perhatikan penulisan kata fotokopi itu yang benar adalah penulisannya fotokopi, ya, bukan fotocopi. Nah, kemudian penulisannya itu menggunakan huruf kecil, ya, tidak diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan yang ke-8, yaitu penutup surat. Nah, isi penutup surat haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar dengan bahasa yang santun dan tidak berupa paksaan. Maka di sini kalian perhatikan bagaimana contoh penutup surat yang santun. Demikian surat pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan ... Sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang ke-9, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jika di awal ada salam pembuka, tentunya di akhir ada yang namanya salam penutup. Salam penutup sebagai bentuk etika sapaan santun dan penghormatan. Penulisan salam penutup diakhiri tanda koma, ditempatkan di atas tanda tangan. Contoh, hormat saya, koma. Kata hormat diawali dengan huruf kapital dan saya menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, tanda tangan biasanya berada di pojok kanan bawah surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap pelamar pekerjaan. Contoh, hormat saya, koma, Wiwin Windiati, kemudian di situ ada tanda tangan. Sampai di sini dulu. Apakah kalian sudah memahami pengertian dan sistematika unsur surat lamaran pekerjaan? Baiklah, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap berada di rumah. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.